Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Alfiansyah, mahasiswa STI Dr. Gazet Mutakin Purwakarta, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 1 dengan NIM 010525010111. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Bahasa Inggris dengan dosen pengampu Saiful Mukti SPD MPD, yang dimana saya dalam video ini akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Positive, Negative, and Interrogative Tenses, Nominal and Verbal Tenses, Homophones, Homogenes, Homographes, Silent, Liter, and Linking. Langsung saja ke bab pertama, yaitu Positive, Negative, and Interrogative Tenses. Langsung dari pengertian Positive Tenses. Kalimat positif adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang benar terjadi atau dilakukan oleh seseorang. Kalimat ini dilakukan mengandung kata penyangkalan seperti not atau no. Biasanya kalimat positif dipakai untuk memberi informasi, menjelaskan keadaan, atau menyatakan aktivitas. Jadi yang namanya kalimat positif itu adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang benar, menyatakan sesuatu kejadian yang terjadi dilakukan oleh seseorang. Dan kalimat ini juga, kalimat positif juga tidak mengandung kata penyangkalan seperti kata no atau not. Ciri-cirinya yaitu tidak memakai not, yang pertama. Yang kedua, menyatakan fakta atau kegiatan. Jadi yang diucapkannya itu nyata atau fakta dari kegiatan tersebut. Yang ketiga, struktur kalimat normal. Struktur kalimatnya normal seperti subjek, verb, langsung to be. Contohnya, I study English every day. Saya belajar bahasa Inggris setiap hari. I cook every day. Saya memasak setiap hari, gitu. Yang kedua ada negative tenses, yaitu kalimat negatif. Pengertiannya yaitu kalimat negatif adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan penolakan, ketidakbenaran, atau sesuatu yang tidak terjadi. Dalam bahasa Inggris, kalimat negatif biasanya menggunakan kata not yang digabungkan dengan to be atau auxiliary verb seperti do, does, and did. Jadi kalimat negatif ini kalimat yang digunakan untuk menyatakan penolakan, jadi ketidakbenaran, yang menggunakan kata no atau not. Jadi kebalikan dari pengertian positif, yaitu negatif. Dalam bahasa Inggris, kalimat biasanya menggunakan kata not atau digabungkan dengan to be seperti do, does, and did. Ciri-cirinya yaitu jelas mengandung kata not atau no. Yang keduanya, ciri-ciri yang kedua menyatakan tidak atau bukannya. Yang ketiga, strukturnya umum, subjek, do, dan not. Do atau does atau is atau am atau are, langsung ditambah not. Contohnya, I do not study English every day. Saya tidak belajar bahasa Inggris setiap hari. Contoh kecilnya seperti itu. Contoh yang lain, she is not happy today. Dia tidak bahagia hari ini. Nah, jadi begitu. Itu kalimat negatif. Yang ketiga ada kalimat interrogative tenses, yaitu kalimat interrogatif adalah kalimat yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Biasanya ditanya dengan tanda tanya di akhir kalimat, dan perubahan susunan kata yaitu kata kerja bantu diletakkan di depan. Jadi kalimat interrogatif itu kalimat tanya. Apakah saya boleh bertanya? Begitu. Apakah kamu sedang tidur? Nah, itu kalimat tanya. Dalam bahasa Inggrisnya disebut interrogatif, kalimat interrogatif. Ciri-cirinya jelas digunakan untuk bertanya. Yang kedua, menggunakan tanda tanya di akhir kalimatnya. Yang ketiga, biasanya diawali dengan do, does, did, is, am, are, can, dan sebagainya.
Contohnya, do you study English every day? Apakah kamu belajar bahasa Inggris setiap hari? No, saya tidak belajar bahasa Inggris setiap hari. Ya, begitu contohnya. Contoh lainnya, is happy today? Apakah dia bahagia hari ini? Belum tentu ya. Jadi begitu contohnya. Jadi kalimat interrogatif itu kalimat yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Kalimat bertanya itu kalimat interrogatif. Lanjut bab yang kedua yaitu nominal dan verbal. Yang pertama dulu, apa itu pengertian nominal? Di sini nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja atau kata aksi action, tetapi menggunakan kata kerja bantu seperti to, be, is, am, are, was, dan were. Biasanya digunakan untuk menjelaskan identitas, sifat, keadaan, atau lokasi seseorang atau sesuatu. Jadi nominal status ini adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja, tapi menggunakan kata kerja bantu seperti am, is, are, was, were, begitu. Fungsinya menjelaskan siapa seseorang, menjelaskan kondisi atau sifat, menjelaskan tempat atau posisi, menjelaskan siapa seseorang, dia adalah pelajar, misalnya begitu. Jadi rumusnya itu subjek tambah to be tambah noun, adjective atau adverb. Jadi contohnya seperti she is a student, dia adalah seorang siswa. I am student, saya adalah siswa. Jadi pakai is, pakai bantu is atau am, were, atau are, seperti itu. Yang kedua ada verbal tenses. Verbal tenses adalah kalimat yang menggunakan kata kerja, aksi untuk menggunakan kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek. Jadi verbal tenses ini adalah kalimat yang menggunakan kata kerja atau menggunakan kata action, kata kerja seperti menyapu, mengepel, memakan, begitu. Fungsinya untuk menjelaskan aktivitas atau pekerjaan. Yang kedua menunjukkan tindakan yang dilakukan. Rumusnya subjek, verb, objek, atau keterangan. Contohnya, I read a book every night. Saya membaca buku setiap malam. Atau they play basketball together. Mereka bermain basket bersama, begitu. Jadi kalau dalam bahasa Arab nominal itu jumlah ismiyah dan verbal itu jumlah fi'liyah, begitu. Dan bab ketiga, bab terakhir di sini menjelaskan homophones, homonyms, homograph, silent letter, and linking. Jadi materi ini berkaitan dengan kosakata dan pelafalan. Jadi memahaminya juga penting karena ini lebih ke makhrajul hurufnya, begitu, supaya tidak salah arti, begitu. Yang ke satu adalah homophones. Homophones adalah kata yang pengucapannya sama tetapi dalam penulisan dan artinya itu berbeda. Jadi pelafalannya sama, mengucapkannya sama, tetapi arti dan cara penulisannya itu berbeda. Seperti dua dan juga, kan dua itu TWO dan juga itu TOO, tapi dalam pengucapannya itu sama. Two sama. Yang kedua ada benar dan menulis. Right, words itu 11-12 harus sama ahlinya. Yang kedua ada homonyms. Homonyms adalah kata yang penulisannya dan pengucapannya sama tetapi memiliki arti berbeda tergantung konteks kalimat. Jadi homonyms ini kata dan penulisannya itu sama tetapi memiliki arti yang berbeda tergantung konteks tersebut. Contohnya bat. Bat itu bisa diartikan kelelawar atau alat memukul. Contohnya bank, kan ada bank uang, dan bank juga bisa diartikan tepi sungai. Kalau misalkan konteksnya begini, kamu mau mengambil uang kemana? Ke bank. Nah berarti konteksnya itu bank uang, bukan tepi sungai. Nah begitu.
Yang ketiga adalah ada homographs. Homographs adalah kata yang penulisannya sama tetapi arti atau cara pengucapannya bisa berbeda. Jadi homographs adalah kata dan penulisannya itu sama tetapi arti dan cara pengucapannya itu bisa berbeda. Contohnya lead. Jadi katanya itu sama, LEAD. Lead memimpin atau lead logam timbal. Wind angin atau winds memutar, begitu. Tear air mata atau tear merobek. Jadi arti atau cara pengucapannya sama, pengucapannya bisa berbeda, begitu. Jadi homographs ini kata yang penulisannya itu sama tetapi arti atau cara pengucapannya itu bisa berbeda. Penulisannya itu sama tapi arti atau cara pengucapannya itu bisa berbeda. Jadi itu adalah homographs. Yang keempat adalah ada silent letters, yaitu silent letters ini adalah huruf yang ditulis tetapi tidak dibaca atau tidak dianggap saat diucapkannya. Kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam pengucapan ilmu tajwid itu ada hamzah koto namanya, yaitu seperti ini. Huruf yang ditulis ada dalam tulisan tapi tidak dibaca. Contohnya huruf K dalam kalimat knef, harusnya kan knef tapi nef, tidak dibaca huruf K-nya. Contohnya honest, huruf H-nya jadi tidak dibaca. Jadi hal ini yang sering terjadi dalam bahasa Inggris. Jadi perlu dihafal mufradat, kata-katanya itu perlu dihafal dalam bentuk pengucapannya itu supaya tidak jadi kesalahpahaman. Yang kelima adalah linking. Linking adalah cara menghubungkan bunyi antara satu kata dengan kata berikutnya saat berbicara agar terdengar lebih lancar dan alami seperti penutur asli. Jadi linking ini adalah cara menghubungkan bunyi. Jadi supaya lebih fasih, kita lebih fasih dalam menggunakan bahasa Inggris. Muncul bahasa Alfiah nama Johar Maknun meren gitu. Begitu. Jadi contohnya pick it up, terdengar jadi pick it up. Jadi begitu. Pick it up jadi pick it up. Picks tambah it tambah up jadi pick it up. Contohnya go tambah on jadi go on. Turn tambah off jadi turn off. Jadi begitu. Jadi kata penyambung langsung disambungkan supaya kita itu seperti orang yang berbahasa Inggrisnya itu asli gitu, kayak kelihatan lancar. Jadi begitu, dan alhamdulillah materinya sudah habis. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata saya yang tidak berkenan. Segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.